Ada 7 resep. Bagaimana cara mencegahnya? Itu yang paling penting, Pak. Bagaimana cara mencegah diabetes? Dan bagaimana cara mengobatinya bagi yang sudah terlanjur sakit? Mudah-mudahan ini dilihat ya teman-teman di rumah ya. Dan ini menjadi pelajaran yang sangat penting buat kita, ilmu yang mudah-mudahan ini menjadi ilmu yang bermanfaat ya. Ada 7 resep. Ya. Langkah pertama, apa yang harus dilakukan? Jaga hati. Kesehatan mental jauh lebih penting dari apapun. Kesehatan mental dan kesehatan rohani. Pikiran kita, bagaimana menjaga pikiran dan hati kita? Berpikirlah positif. Positive thinking dan positive feeling. Itu penting. Bagaimana cara menjaga supaya pikiran kita tetap positif? Ya selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Di saat kita bersyukur, kita akan bahagia. Ya, di saat bahagia Allah akan memberikan bonus yang namanya sehat. Oke. Langkah kedua. Yang kedua, jaga makan. Hari ini PR panjang buat bangsa kita bahwa penyakit jantung koroner, stroke, diabetes, gagal ginjal itu tidak lepas dari pola makan kita yang sudah mulai salah. Ya. Bagaimana cara jaga makan yang benar? Yang pertama, makan jangan berlebih-lebihan. Ya. Jadi makan jangan berlebih. Yang kedua, jangan makan malam. Ini memang tidak ada hadisnya, tapi menurut ilmu kesehatan holistik, pastikan makan sebelum jam 7. Lebih tepatnya lagi, jangan makan kurang dari 4 jam sebelum tidur malam. Apapun itu namanya, walaupun Bapak makannya makanan sehat, diusahakan jangan makan malam. Kalau sekali-sekali boleh nggak dok? Boleh sekali-sekali. Tapi kalau tiap hari itu bahaya. Karena orang yang kebiasaan makan kurang dari 4 jam sebelum tidur, apalagi sebelum tidur kita makan, makanan yang masuk ke dalam sistem pencernaan akan lebih banyak membusuk ketimbang yang terserap. Ya. Pembusukan yang terjadi dalam usus akan menyebabkan oksidasi naik berlipat-lipat, dan oksidasi inilah yang menyebabkan terbentuknya radikal bebas. Penyebab sakit kita itu salah satunya karena makanan yang buruk. Tidak ada tempat yang lebih buruk kecuali di dalam perutnya anak cucu Adam. Nah, itu yang benar. Ternyata teori ini, hadis ini tidak sengaja pun kedokteran holistik mengimani. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, istirahat yang cukup. Kesehatan kita ditentukan dengan kualitas tidur kita, Pak. Ya. Fungsinya tidur apa, Pak? Fungsinya tidur istirahat. Fungsinya istirahat apa? Tidur. Fungsinya kita istirahat atau tidur apa, Pak? Yes, itu jawabannya. Oh, Bapak canggih, banyak paham nih. Hah? Ya. Di saat kita tidur, disitulah akan terjadi proses regenerasi sel. Ya, jadi gimana cara tidur yang benar? Jangan tidur larut malam. Jam 11 sampai jam 1 waktunya liver melakukan detoksifikasi. Waktunya tubuh melakukan regenerasi sel di saat kita tidur pulas. Mau sholat tahajud silahkan sepertiga malam didahului dengan tidur dulu, bukan begitu? Ya. Jadi sholat tahajud kan tidak ada jam 12 ya. Sepertiga malam. Jadi jam 11 sampai dengan jam 1, 2 jam ini kita harus sudah tidur pulas. Jadi kalau mau tidur sebelum jam 11 malam. Nanti bangun setengah 3 monggo, itu bagus. Ya. Terus waktu yang diperhatikan apalagi selain tidur larut malam? Jangan tidur setelah sholat subuh. Kalau ngantuk, benar-benar ngantuk, tunggu sampai setelah suruk selesai. Jadi antara subuh sampai suruk itu jangan tidur, Pak. Karena kalau tidur pada jam itu, terutama yang usia sudah di atas 60 tahun, akan mengganggu peredaran darah ke otak, akan mengganggu jantung. Serangan jantung terjadi kebanyakan setelah subuh. Betul ya? Hampir rata-rata itu setelah subuhan. Ya, oke.
Terus waktu yang diperhatikan lagi, jangan tidur antara asar dan maghrib, karena dapat menurunkan daya tahan tubuh. Bagaimana tidurnya Nabi? Kita pelajari. Mulai dari cara tidurnya miring ke kanan, ya, lengan kiri ada di atas, jantung ada di atas, supaya supaya jantung itu bisa memompa darah lebih baik. Kan begitu ya. Terus tidurnya harus tanpa cahaya. Ya, ini juga ada cerita, ya. Seorang sahabat Nabi pernah bertanya kepada Fatimah, apa rahasia sehatnya Rasul? Ya, Fatimah selalu bercerita, apa kebiasaan Rasul sebelum tidur? Ternyata kebiasaan Rasul sebelum tidur selalu mematikan sumbu-sumbu api di rumah kami, katanya begitu. Tujuannya apa? Secara medis, secara ilmiah diteliti, ternyata kalau orang tidur dengan terang benderang akan terjadinya sekresi hormon melatonin. Jadi gangguan produksi hormon melatonin, dan hormon melatonin ini sangat penting sekali membantu agar tubuh kita ini rileks dan tidurnya pulas. Membantu juga proses regenerasi sel hormon melatonin. Tapi kalau di saat tidur kita sudah lampunya dimatikan, hormon melatonin akan diproduksi, sehingga hormon melatonin itu akan bekerja sesuai dengan fungsinya. Yaitu tadi fungsinya membantu regenerasi sel dan membuat tidur kita menjadi pulas. Jadi syarat tidur harus mati lampu. Cara sehat yang keempat, jaga minum air putih kita. Jaga minum. Karena bagaimanapun 70% tubuh kita secara jasmani isinya air. Sehingga sehat kita ditentukan dengan kualitas dan kuantitas air yang kita minum. Air terbaik di dunia, air Zam-Zam. Kenapa? Menurut penelitian ada dua yang membuat air Zam-Zam ini istimewa. Yang pertama, molekul air Zam-Zam heksagonal. Ya, kenapa bisa heksagonal? Air itu kayak ada nyawanya, Pak. Jadi kalau air ini, ada penelitian di Jepang, ya, Masaru Emoto nama ilmuwannya, dia meneliti ternyata air ini bernyawa. Kalau air dimaki-maki, air disumpahin, lalu saya katakan air ini buruk, molekulnya akan menjadi buruk, molekulnya akan kacau, bahkan air ini bisa menjadi racun buat tubuh kita. Tapi kalau air ini didoakan, apalagi dilantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, molekulnya akan berubah menjadi indah seperti kristal. Dan yang lebih penting lagi, molekulnya yang tadinya pentagonal berubah menjadi heksagonal. Di mana molekul heksagonal itu sangat kecil dan bisa langsung menyerap ke dalam sel-sel kita. Itu keistimewaan air Zam-Zam. Bayangkan sejak zaman Nabi siapa? Anaknya Nabi Ibrahim, Ismail, ya, sampai hari ini air Zam-Zam ada di pusat bumi, yaitu di Masjidil Haram, di mana didoakan jutaan umat dari zamannya Nabi Ismail sampai sekarang. Ya. Dan yang kedua, keistimewaan dari air Zam-Zam mengandung 82 jenis mineral terbaik di dunia. Gimana dengan air yang kita minum hari ini? Nah, ini masalahnya. Air isi ulang bagaimana? Zero mineral. Makanya kita butuh buah untuk menggantikan mineral. Ya, apalagi air tanah kita di Jabodetabek sudah tercemar dengan banyak logam berat. Ya, minum air tanah salah, minum air isi ulang juga salah kan gitu. Apalagi kalau kurang minum juga lebih salah lagi. Berapa liter sehari, Pak? Yang benar itu 30 sampai 40 cc kali berat badan, itu yang benar. Berat badan Bapak berapa? Kali 30 cc lah paling kecil, paling sedikit. Berarti berapa? Kali 40 berapa? 85. Ya kurang lebih 3,5 liter lah, 3 sampai 3,5 liter. Berat badan Bapak berapa? 120. Kali, gak usah kali 40 deh, kali 30 berarti berapa? Hah? Ya kurang lebih 3,6 sampai 4 liter. Nah itu. Yang berat badannya 50 kilo berarti kurang lebih 1,5 sampai
2 liter. Ya, nanti dihitung di rumah sendiri. Itulah kebutuhan air putih yang kita minum. Bagaimana cara minum air putih? Dari pagi sampai maghrib pastikan sudah 90% dari kebutuhan yang sudah kita hitung tadi. Malam menjelang tidur itu cukup 10%-nya, dan itu pun kalau haus seteguk 2 teguk. Jangan terlalu banyak minum sebelum tidur karena akan menyebabkan pembengkakan ginjal, hidronefrosis. Ya. Di saat kita makan tidak boleh minum. Minumnya itu sebelum dan sesudah makan. Langkah kelima, ya, puasa, Pak. Mau sehat puasa. Lakukan puasa secara ikhlas, lillahi ta'ala, pelajari menu berbukanya Nabi dan menu sahurnya Nabi. Nah, kadang-kadang kita berbukanya itu ngawur, Pak. Nabi sudah mengajarkan berbukalah dengan segelas air putih dan kurma. Kalau tidak ada kurma ya buah. Kalau zaman Nabi ya adanya buah, hanya kurma, Pak. Makanya kan sebutannya berbukalah dengan segelas air putih dan 3 atau 5 buah kurma. Setelah itu sholat maghrib, setelah sholat maghrib lanjut makan. Katanya kalau nggak makan nasi kan nggak nendang ya, Pak. Jangan berbuka dengan semangkok kolak dan sepiring goreng-gorengan, Pak. Kan masih nggak nendang tuh katanya, hanya kolak goreng-gorengan. Padahal itu udah cukup loh. Tapi karena belum makan nasi, akhirnya kita makan nasinya setelah sholat taraweh. Bukan sholat maghrib, Pak, setelah sholat tarawih karena kekenyangan, gitu kan? Habis itu langsung tidur, Pak. Nah, ini akhirnya jadi masalah kesehatan pula. Jadi lakukan puasa secara benar, ya, baik wajib maupun sunnahnya. Langkah keenam, olahraga, Pak. Mau sehat olahraga. Tujuan olahraga buat apa? Iya, tujuan olahraga buat sehat. Maksudnya tujuan olahraga itu fungsinya apa? Untuk membakar kalori dan melenturkan dan menguatkan otot dan tulang. Otot-otot Bapak yang sudah usia 60 tahun kan sudah mulai kaku, harus dilenturkan. Tulang Bapak sudah mulai lemah, harus dikuatkan. Dengan cara apa? Olahraga. Dan olahraga itu harus ada syaratnya. Syaratnya 3. Teratur, terukur, sesuai umur, Pak. Teratur ya kalau tidak bisa tiap hari, seminggu 2 kali. Terukur, maksudnya gimana? Jangan ngoyo, Pak. Dan sesuai umur. Ada lagi pasien saya umur 65 tahun, lututnya bengkak. Loh, kenapa bengkak? Jatuh di lapangan futsal. Nah, 65 tahun kok main futsal. Olahraga yang cocok untuk lansia hanya 2. Apa, Pak? Hah? Jalan. Jalan bukan olahraga, Pak. Jalan itu aktivitas, Pak. Jalannya tidak seberapa, ngincernya goreng-gorengan sama lontong sayur. Jalan bukan olahraga. Jalan sehat itu seperti apa? Iya, olahraga yang cocok buat lansia itu hanya 2, berenang dan senam pernafasan. Berenang fungsinya untuk melatih otot, mengendurkan otot yang kaku, menguatkan sendi dan tulang, dan senam pernafasan untuk menguatkan paru dan jantung kita. Karena orang yang sudah lansia sudah dipastikan paru dan jantungnya melemah. Gitu ya. Jadi langkah ke-6 olahraga. Langkah ke-7, langkah terakhir, langkah pamungkas. Tapi sebelum saya menjawab yang ke-7, saya mau tanya sama Bapak. Bapak punya mobil, Pak? Punya motor? Oke, bagaimana cara supaya motor dan mobil Bapak awet? Dipanasin, oke. Diservis rutin, servis berkah. Bagaimana cara servisnya? Apa yang dilakukan di saat servis? Mulai dari apa? Ganti oli, tune up, gitu ya. Apakah nunggu rusak dulu baru ke bengkel? Saya tanya sama Bapak, bagaimana cara merawat supaya motor dan mobil Bapak awet, supaya tidak rusak? Lakukan servis berkala. Pertanyaannya, apakah nunggu rusak dulu baru ke bengkel? Kan tidak. Pertanyaan yang sama, apakah Bapak sudah lakukan hal yang sama terhadap tubuh kita? Berarti Bapak lebih sayang sama benda, lebih sayang sama motor dan mobil kita. Apakah tubuh kita tidak lebih baik daripada motor dan mobil kita? Apakah tubuh kita nilainya lebih rendah daripada sebuah benda? Kalau rumah dapat dibuktikan dengan sertifikat, mobil dibuktikan dengan BPKB, motor BPKB, benda-benda yang kita beli, handphone, tas, apapun yang kita beli dapat dibuktikan dengan nota pembelian. Apa pembuktian sebagai seorang manusia? Pembuktian seorang manusia hanya 2, iman dan kesehatannya. Setuju nggak, Pak? Kalau Bapak ketemu sama teman lama, tetangga lama, apa yang Bapak tanyakan?
Apa kabarnya? Sehat? Betul? Karena sehat itu hal mutlak yang perlu kita perjuangkan. Setiap hari kita berdoa. Di dalam doa, duduk di antara dua sujud, ada doa meminta kesehatan. Tapi Allah tidak akan merubah satu kaum, manakala kaum itu tidak mau berubahnya. Bagaimana ikhtiar kita untuk menjaga kesehatannya? Apa yang harus dilakukan? Langkah ketujuh kalau begitu. General check up sebelum sakit. Itu jawabannya. Sudahkah Bapak lakukan general check up sebelum sakit? Apakah dilakukan secara berkala? Sama aja pertanyaannya. Sudahkah Bapak bawa ke bengkel untuk ganti oli? Sudah Pak. Berkala? Tidak. Ya, cepat jebol nanti mobil motornya. Kan gitu. Mau Pak medical check up? Ini pertanyaan yang sering saya tanyakan. Mau tidak medical check up? Kita punya 1000 alasan untuk menolak medical check up, Pak. Dengan alasan takut ketahuan penyakitnya, betul tidak? Dengan alasan mahal, dengan alasan tidak sempat. 1000 alasan untuk nolak. Ya. Tapi medical check up sangat penting, WHO sudah mengatakan 30 tahun yang lalu.